Malah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah ya, bersyukur kita pada Allah pagi ini dengan karunia-Nya ya, dengan pertolongannya bisa bertemu abang sekeluarga insyaallah. Mudah-mudahan ya berkah pertemuan ini ya, mudah-mudahan apa yang diniatkan abang kakak Pontianak begitu ya, menghormati atau bahasa akrabnya kita abang kakak ya. Mudah-mudahan apa yang jadi niat kita karena Allah angkat ya masalah kita, Allah gantikan dengan tauhid, Allah gantikan kemampuan kita untuk menjalankan syariat Islam dengan benar insyaallah ya. Baik. Saya sampaikan sajalah sedikitnya, bukan kita yang pandai ya bang ya, kita berbagi aja ya. Ruqyah itu adalah doa ya, bukan sesuatu yang menakutkan, bukan juga sesuatu yang diharamkan. Yang tidak boleh itu yang syirkiyah, yang musyrik, yang syirik, tak boleh ya. Maka kita di sini betul-betul berdoa bersandarkan kepada Allah dan Rasulnya saja, tidak boleh ada lain ya. Menanyai kelak jin dengan berlebihan nggak boleh. Tujuan kita hanya berdakwah saja. Jika ada kebaikan itu semua datang dari Allah, bukan dari kita makhluk sedikit pun. Kita ini nggak punya, tetes saja ilmu itu ya, tapi wajib diamalkan. Hari ini yang sedikit ini mudah-mudahan bisa berbagi ya, mudah-mudahan bisa berbagi, mudah-mudahan Allah berkenan ya. Allah angkat semua penyakit kakak tadi yang kakak cerita tentang sakit kepala ya, kaki sakitnya susah untuk bangun, pundak berat ya kan, tangan sakit, pinggang seluruhnya jadinya ya. Anak juga tadi ya, juga sering lemes kakinya ya, ada sesak ya, ada suka sakit kepala juga. Wah lengkap ini pun juga, tapi agak enggak terlalu lah kalau ini. baik. Pemarah nggak nih? Nah itu ya, Tos kita sama dong. Masya Allah ya. Baik, kita mulai ya. Saya kasih beberapa nasihat saja insya Allah, mudah-mudahan ini tidak keluar dari syariat Islam. Nomor satu, jangan ada suudzon ya kepada siapapun. Ini udah dewasa semua ya, karena ini pegangan hidup kita nih. Yang kedua, jangan cari kesalahan orang. Jangan cari kesalahan orang, jangan menceritakan keburukan orang. Ini ayat satu paket ya. Jangan suudzon, jangan cari kesalahan, dan jangan menceritakan kesalahan itu. Kalau pahala kita mau habis, nah lakukan aja terus. Habis kita datang kepada Allah bangkrut, pahala kita diambil dia, khususnya gitu. Jangan, ini ayat yang diperingatkan Allah kepada kita muslim meyakini firman Allah ini. Jika ini terus kita lakukan, maka ini akan dibaca sebagai kelemahan iman kita. Jin membaca, dia masuk lewat pikiran kita, karena tadi prasangka telah mengundang dia bisa dapat makan, akhirnya menetap, maka sering sakit kepala, mau vertigo, mau migrain, mau sakit yang tidak putus-putus di kepala. Itu salah satu sumber utamanya karena kita prasangka. Oke, sudah buru ya, berhenti. Ini yang dilarang sama Allah, ternyata makna yang terbesarnya yang kita dapatin, dapat cobaan kita, asbab dari prasangka kita itu. Mau jin yang disuruh maupun jin yang datang sendiri atau jin yang diperintahkan sama iblis, itu masuk lewat karena kelemahan kita, iman kita lagi lemah, masuk dia di situ. Ya, berhenti karena Allah, bukan karena mau ruqyah. Ya, nasihat. Yang kedua, lapangkan pikiran dan hati kita untuk bisa memaafkan siapa saja yang salah karena Allah. Sekali lagi, bukan karena mau ruqyah. Ini betul-betul mengingatkan nih. Kita mudah meminta maaf, tetapi memaafkan tidak mudah kalau kita tidak lillah, kalau kita tidak bersandar kepada Allah, kalau kita tidak merasa bahwa kita ini makhluk Allah. Banyak lalai. Padahal kita mau datang kepada Allah mencari ridhonya Allah, minta ampun dulu kan. Hubungan manusianya diselesaikan dulu. Jangan ada dendam, jangan ada benci, jangan ada.
Ya, lapangkan pikiran dan hati kita memaafkan siapa saja. Karena Allah, sekali lagi, kita nih hamba Allah yang akan balik ke surga dihalang-halangi sama jin. Dihalang-halangi sama tabiat kita yang dibisikin sama jin. Jangan ya. Nah, ini udah 2 nih. Ya, saya enggak banyak-banyak. Beliau ahlinya. Ya, yang ketiga. Kita tempat lalai. Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tempat lalai kita nih. Musibah yang disetangkan kepada kita. Sakit itu musibah. Yes. Sakit, musibah. Maka bisa jadi karena perbuatan kita sendiri. Bisa jadi malas sholat, bisa jadi perkataan kita tak bagus, bisa jadi tadi prasangka ya. Bisa jadi harta yang kita dapat tidak halal. Itu masalah semua. Kita keluar nih nengok seperti ini aja, udah iklan bermacam-macam. Mata aja sudah maksiat setiap hari. Dari mana lalu kalau kita sakit? Aku ini salah apa ya Allah? Cobaan datang terus menerus. Sombong. Seolah-olah kita makhluk sempurna dari bebas dari dosa. Istighfar tuh nggak boleh gitu. Ya, nomor 3 betul. Kita mengakui kesalahan kita kepada Allah. Betul-betul. Kita yang tahu kan. Kakak biar suami istri tak tahu apa yang ada pernah abang buat kepada Allah, tak tahu. Maka kita sendirilah yang tahu kepada Allah. Minta ampun. Maknanya jangan diulang. Tobat kan begitu. Ya Ustaz ya. Berhenti, jangan diulang. Ayo kalau diulang lagi, ini berat ya, hukumnya makin berat lagi. Sama dengan riba ya, udah tahu diulang lagi, wah berat, hukumnya sangat berat. Ya, Masya Allah. Saya ulang. Jadi itu aja nasihat saya. Nomor 1 ya, coba hilangkan pikiran suudzonnya, jangan cari kesalahan orang, jangan menceritakan. Ini semuanya ya, kami mendakwah untuk kita semua. Ya, termasuk kalau di sini ini ada bangsa jin, dia dengar. Karena kita tak lihat kan? Insya Allah sama juga. Kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia sama seperti kita, diciptakan Allah untuk ibadah kepada Allah. Ini dengar dia. Insya Allah kalau yang ada ya. Yang kedua, sekali lagi, lapangkan hatilah, memaafkan siapa saja karena Allah. Benar-benar ini ya, lapangkan sampai kita mati. Jangan ada jengkel kepada siapapun. Yang ketiga tadi, mengingatkan taubatlah, kita istighfar, minta ampun sama Allah. Insya Allah kelembutan hati kita, ketulusan hati kita benar-benar mengakui bahwa kita hamba Allah, hamba yang lemah. Masya Allah. Itulah nabi-nabi kita yang Allah mudahkan karena minta ampun saja. Ya, Nabi Adam dapat cobaan ke dunia, lahirlah kita, betul. Maka beliau mau balik lagi ke surga, Allah tunjukkan jalannya, dikasih doa. Betul ya? Rabbana zalamna anfusana, ya Allah. Angkat lagi sama Allah. Iblis nggak dikasih. Jangan disamakan nih kita sama ya. Ini ya, iblis nggak dikasih jalan keluar. Allah titipkan kepada hambanya yang mau berbuat baik, balik lagi dengan tobat. Nabi Yunus ditelan ikan dan lain-lain karena amarahnya, karena jengkelnya sama umatnya yang didakwain tidak bisa, sampai ditelan ikan. Maka obatnya apa? Istighfar lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah mudahkan lagi, balik lagi, panjang umur. Allah Akbar. Ya, poin nomor 3 ini penting ya. Tobat, minta ampun sama Allah. Baik. Semua penyakit ada obatnya. Wa nunazilu minal qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Jangan ragu sedikit pun bahwa Al-Qur'an adalah penyembuh, obat, rahmat untuk orang yang beriman. Yang jadi masalah iman kita naik turun. Ya. Ini betul-betul harus yakin. Kalau nggak yakin nggak bisa. Yakin dulu. Nah, kita jemput rahmatnya hari ini, yang kita minta adalah sembuh ya, sehat dari penyakit medis dan non medis. Nah, lembutkan tadi yang pesan 3 ini, insya Allah. Ditegaskan lagi sama Allah, wa idza maritu fa huwa yasfin. Kalau kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Hari ini kita ikhtiar dengan Al-Quran, Ustaz ya. Nah, silahkan diniatkan kepada Allah untuk sembuh dari penyakit medis dan non medis. Kalau ada mungkin pernah melakukan kegiatan yang tadi ya, musyrik, dapat amalan, dapat titipan, atau mungkin kakek nenek kita pernah kita melihat mengalami bahwa dulu pernah punya jimat. Minta yang kedua, putuskan jin masak karena Allah. Insyaallah silahkan diniatkan ya. Sekali lagi saya mengingatkan, lapangkan hati kita, mengingat siapa yang paling jengkel kepada kita, tobat hari ini. Datang nanti dirangkul, minta maaf sama dia. Ya, silahkan diniatkan semuanya. Kita bantu doa saja ya.
insyaallah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Astagfirullah. Istighfar Bang ya. Ya Bang Sajin. Atas izin Allah ya, pagi ini kita ketemu ya, bukan sesuatu yang kekuatan dari kami, bukan juga kekuatan dari istri saya, bukan ya. Atas izin Allah hari ini kita ketemu ya. Kamu yang ada sama kakak. Allah Akbar. Sudah lama di badannya? Berapa tahun ada di badannya nih? Ya, kita nggak marah-marah. Saya nggak punya niat untuk membunuhmu, demi Allah. Saya hanya ngasih nasihat, tausiah, mendakwai saja. Ya, sekali lagi, hidayah hanya milik Allah ya, bukan saya. Ya, kita ngomong baik-baik. Kamu di badannya udah lama? Ada yang lama, Pak Ustaz. Ada yang lama. Ada yang lama. Ada yang baru. Ada yang baru. Ada yang menengah. Oh, ada yang menengah. Abang kakak ini tidak main-main ya. Kamu sendiri atau ada yang lain di badannya? Di badannya ada 7. Oh, di suaminya, di kakak, di anaknya, ada lagi. Ada semuanya. Selumpuhnya ada. Keliling di sini ramai ya. Oke, Bang Sajin. Kamu nyamankah di badan kakak nih? Kadang-kadang. Apa tuh nyamannya? Kamu nyaman saat apa? Lagi berhadas besar. Lagi berhadas besar. Terus ngapa tuh kamu lakukan? Mengaduk-aduk hati dan pikiran. Oh, kamu gitu kan. Kamu bisikin. Apa tujuannya tuh? Yang kamu bisikkan apa? Kalau watan hidup, tak ada solusi. Gak ada solusi. Kekhawatiran tinggi. Kecemasan berlebih. Oh. Itu kamu dapat makan dari situ? Prasangka, Pak Ustaz. Prasangka. Kamu tiupkan terus itu? Pada makannya. Astagfirullah. Pusing. Ini gak main-main kayak, jangan diulang ya. Ini gak main-main nih ya. Itu tadi yang ada di diri kita sendiri ya. Kamu sakit kepalamu? Iya, kamu masih kafir. Kalau kamu terus-terusin kayak gitu ya, kamu mati. Saya mau muntah. Mau muntah? Boleh minta kantong plastik satu, minta tolong. Oke. Kamu ini datang sendiri atau ada yang nyuruh? Ada datang sendiri. Ada datang sendiri, ada yang disuruh, ada yang terikat sama dukun. Oh, dikasih makan apa sama dukun? Darah apa? Ayam. Astagfirullah. Berapa kali? 1 kali. Tugasmu apa di badan kakak nih? Mengganggu rumah tangganya. Tujuannya Bisa. cerai. Oh gitu. Kamu dapat apa kalau kakak ini sampai cerai? Mahkota. Dapat mahkota. Followers. Weh, kayak YouTuber aja followers. Pengikut, anak buah gitu. Oh, Ada. sudah ada. Kamu sudah ada mahkota nih. Astagfirullah. Nih dengar ya, yang sudah cerai. Jangan diulang ya. Yang ngasih mahkota siapa? Tuan. Bosmu. Oh, iblis. Jadi dikasih anak buah juga. Ramai ya anak buahnya ya. Tadi ya sampai 7 ya. Nih dengar Mas Adin. Istighfar gak ya? Ya, putuskan kemusyrikanmu sama iblis. Uri matanya.
lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Ya, putuskan. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina minal musyrikin. Minallahi wa rasulihi ilal ladzina minal musyrikin. Hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Boleh minta tisu? Ada tisu? Tisunya di sana ada. Hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Sudah putus? Oke. Ini dengar nih. Ya. Terus putuskan. Ya, putuskan hubunganmu sama bosmu, putuskan. Hurimat alaikumul wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi. Hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi. Hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ya, putuskan. Putuskan sihirnya semuanya. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda fafataknahuma. Hancurkan bukulnya semuanya, hancurkan. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma. Terus putuskan. Hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Aku aja kamu untuk tobat dulu nih. Mau bersyahadat? Benar. Nah, panggil semuanya yang mau bersyahadat. Silahkan. Yang mau gabung, mau masuk Islam, silahkan. Panggil semuanya dulu. Atas izin Allah. Kita bersyahadat dulu. Ya. Ular ini. Udah? Ada berapa nih yang mau bersyahadat nih? Berapa jin yang mau bersyahadat nih? 178. Allah. Ini kamu yang mau pimpin bersyahadat nih? Ya, benar. Oh, masya Allah. Ya udah, ikutin ya, kamu pimpin ya, bersyahadat ya. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu nuru samawati wal ardh, Allahu nuru samawati wal ardh, Allahu nuru samawati wal ardh. Hancurkan semua buhulnya atas izin Allah. Awalam kafaru anna samawati wal ardha kanata ratqan fafataknahuma Masya Allah. Istighfarlah Bang Sajid. Mohon ampun sama Allah, istighfarlah. Masya Allah. Ya, Bang Sajid atas izin Allah ya, kamu diberikan kesempatan Allah untuk taubat ya. Masya Allah. Kakak boleh jawab. Dia minta maaf. Bayangkan. Maafkan. Masya Allah. Tuh dengar sendiri Bang Sajid ini. Islam tidak ada dendam, tidak ada kebencian mendalam, nggak ada. Ya, tidak boleh kita sampai dendam kesumat ya sampai mati, nggak boleh. Ini aku tanya, kamu pasang sihir di kakak di mananya? Aku yang paling lama di badan. Paling lama di badannya. Terus
Sihirnya kamu taruh di mana? Kalbu. Di mana lagi? Di pikiran dan perutnya. Oh, kamu yang suka bikin sakit perut itu. Oh, kamu apain? Kamu tusuk. Apanya? Rahimnya? Perutnya? Tujuannya apa? Sakitan. Kesakitan terus. Terus di kalbunya? Kamu bisikkan apa di situ? Perawatan hidup Pak Ustaz. Dari situ sudah hilang nih sihirnya di kalbunya. Insyaallah Di pikirannya kamu apain? sinkron dengan kalbu. Sinkron dengan kalbu. Kamu apakan tuh kepalanya tuh? Tabur dengan debu. Astagfirullah. Tujuannya apa kayak gitu? Tak bisa berpikir jernih. Oh, hati-hati Kak ya. Saya udah kasih nasihat ya. Terus kamu suka ganggu di kakinya juga sampai berat seperti itu? Asbab Dari perut. dari perut. Oh, dirusak dari salurannya situ. Terus kamu ganggu di anaknya juga nih. Kamu sihir di mananya di anaknya? Membisikkan ke anak-anak. Ya. Perhatikan. Untuk durhaka pada orang tua. Astagfirullah. Ini nggak main-main ya. Nggak main-main Ustaz ya. Ya. Kamu senang mereka nggak dapat ini, nggak bisa ibadah, nggak sholat. Senang betul itu ya. Dapat makan betul itu ya. Allahu Akbar. Ini apa yang terjadi dengan dirimu nih setelah kamu bersyahadat? Perhatikan. Aku punya apa? Mahkota punya aku hilang. Mahkotamu hilang. Kamu nyesal mahkotamu hilang? Allahu Akbar. Terus Aku berkerudung. berkerudung. Baju putih. Masya Allah. Yang lain pun demikian. Ya. Tadi sebelum masuk Islam seperti apa bentukmu? Aku Ya. jin perempuan. Jin perempuan, kotor. Ya, Allahu Akbar. ada yang berbentuk binatang. Ada yang berbentuk ular. Kamu yang sering mimpikan di itu kakak ular. Sepertinya demikian. Oh gitu. Kamu ada cahaya nggak sekarang? Allahu Akbar. Oh, seperti kami ada cahaya. Masya Allah, Masya Allah. Apa yang kamu rasakan setelah kamu bersyahadat? Penyesalan. Menyesal? Dari apa? Dosa. Allahu Akbar. Baru sekarang kamu ada nyesal nih? Berumur-umur tahun itu tak pernah menyesal? Tak mengenal Allah? Kami tidak pernah didakwahi dengan lembut seperti belakangan ini. Oh gitu. Kami seringkali dihadapkan untuk dibunuh oleh perut dia, dimatikan oleh perut dia. Iya, karena kamu Sehingga ganggu. kami pun tak pernah tergerak untuk bertobat. Oh gitu. Ini atas izin Allah. Ya, jika kamu tidak diperkenankan, kamu bisa kabur semaumu sendiri. Lihat sekali lagi, Allah yang menggerakkanmu. Saya hanya bisa mendakwai saja. Maaf Pak Ustaz, tidak bisa lama. Oke, saya kasih nasihat saja ya. Tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sungguh taubat kepada Allah. Perhatikan ini. Ini berlaku untuk manusia dan kita semua ya, untuk jin juga. Benar-benar taubat. Jika kamu taubat, beriman kepada Allah, percaya dengan kitabnya, percaya kepada Rasulnya, kamu mati dalam keadaan beriman, surga jaminannya. Itu untuk kita semuanya. Harus yakin. Kalau tidak yakin kita, masalah. Ya. Yang kedua Bang Sajid, kamu gabung sama jin-jin muslim yang ada di masjid. Insyaallah Pak Ustaz. Kamu belajar syariat Islam, jika sudah paham, sholat dan taat hanya kepada Allah. Baik. Yang ketiga, hari ini perhatikan baik-baik. Dengan Islam dimudahkan Allah, kamu tuh dapat hidayahnya. Dakwai bangsa, kenalkan Islam, ajak mereka untuk masuk Islam, ajak mereka bertobat. Kamu berdakwah di bangsamu, Masya Allah, Insyaallah. sangat mulia kamu di sisi Allah jika kamu menjadi pendakwah di bangsamu. Paham? Paham?
Masih mau kamu dipanggil sama iblis? Habiskan semuanya. Waalaikumsalam. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah, saudaraku semuanya, ya atas karunia Allah berdakwah dengan lemah lembut, ya. Makhluk gaib yang Allah ciptakan mengganggu kita sampai dunia kiamat, juga bisa mendengar atas izin Allah. Kita dikasih akal, betul bang? Dikasih agama. Masihkah kita belum bisa memaafkan orang lain? Penting kak? Masihkah kita bersuudzon terus? Rugi. Lihatlah ini jin kafir yang luar biasa mengganggu kita. Kita mati dia masih hidup, kita mati dia masih hidup, terus-terusan. Dengan lemah lembut dikenalkan dengan baik, ya. Tobat mereka. Nah, hari ini hilangkanlah prasangka itu, hilangkanlah dendam itu, kebencian itu, maafkan semua orang karena Allah. Ya, nah, ini anak-anak hati-hati ya. Surganya kepada kedua orang tua. Sampai kita lisan kita lebih tinggi daripada orang tua, dosa besar. Sampai kita membuat orang tua kita menangis, dosa besar. Hati-hati, surga kita ini kedua orang tua. Maka selama kedua orang tua masih ada, itu ridhonya Allah luar biasa. Maka jangan sampai dirusak. Kalau udah kehilangan satu, kita udah satu terah kehilangan barokah. Bisa jadi kita sukses ini adalah doa daripada orang tua. Kita saat ini masih sehat, doa daripada orang tua. Masya Allah. Saya, ini aja nasihat saya. Sekali lagi sebelum saya tutup, jangan sampai bolong sholat. Sekali aja bolong dalam 5 waktu itu bersama jin, sudah buat rumah lagi. Hati-hati ini syariat Islam. Karena yang dihancurkan sholat dulu. Kalau sholat sudah tak mau, maka mudah maksiat yang lain dilakukan. Ya, anak-anak karena sudah dewasa, saya sampaikan karena sudah menanggung dosa masing-masing, terus kita sampaikan. Ini aja dari saya kakak ya. Ini saya mau tanya, nyaman nggak nih? Ya. Ringan? Alhamdulillah. Plong nggak hatinya? Masya Allah. Tuh, Ustaz ya, kalau Allah berkehendak. Ya. Ini harus Bukan berjuang ya, ya. karena kita tidak pernah tahu ke depannya seperti apa. Kita harus berjuang meningkatkan nilai-nilai tauhid. Jika pagi petang jangan lupa. Mau diizinkan nih jin kafir yang lain mau masuk lagi? Iya ditanya nih. Jin yang ada Maka kalau supaya tidak masuk lagi, nomor 1, sholat tepat waktu 5 waktu. Sandarkan kepada Allah, bukan karena hari ini ya. Sandarkan kepada Allah, karena sangat besar keutamaannya. Yang kedua, selesai sholat, zikir dengan tenang, memuji kebesaran Allah, minta ampun, ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ditutup la ilaha illallah, masya Allah. Itu aja dosa kita luar biasa hapus setiap hari. Setelah itu zikir pagi petang lakukan sampai mati. Karena itu ibaratnya kalau kita perang, itu baju besi, ya, goib yang Allah lindungi diri kita ini. Baca Quran, tidak mampu jin ganggu kita. Kalau kita baca Quran, jangan sampai Al-Quran itu jadi jimat, jadi barang pusaka, hanya ditumpuk aja. Jangan, ini jangan dibiarkan rumah ini sepi dari Al-Quran. Jangan mendengarkan murotal, tapi kitalah yang membaca. Bukan tak boleh dengar murotal ya, tapi kitalah yang mau berpahala kan. Baca, buka. Amal soleh ditingkatkan dengan berbuat baik pada siapa saja. Apalagi ada orang tua, ada suami, masya Allah. Jangan dipatahkan. Kaki kanan kita ini sudah surga nih, karena ada suami. Ya. Sholat, puasa, menutup aurat, taat pada suami. 8 pintu surga kakak boleh masuk. Kita bang laki-laki, duitnya jadi tanya, untuk apa? Dari mana? Setengah mati kita nak jawab pada Allah. Istri yang luar biasa Allah kasihkan kesempatan. Pintu surganya sudah ada di depan mata. Kita nanggung dosa sendiri, kita maksiat sendiri, nanggung sendiri. Istri tetap taat pada suami. Allah kah, kalau boleh memilih saya jadi perempuan. Karena laki-laki dititipin anak 2-3 di rumah seharian tak mampu, tapi perempuan 24 jam jaga anak, jaga istri, jaga suami, menyiapkan segala macam mampu. Maka Allah kasih hak istimewa yang tak dapat oleh laki-laki. Ya, abang calon laki-laki, calon pemimpin keluarga. Tugas kita bawa keluarga ini masuk surga.